Dahulu kala terjadi perang hebat antara kerajaan Klungkung dan Blambangan. Kerajaan Klungkung mengalami kekalahan. Dua anak raja, Raden Rupaksa dan Putri Surati, melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Kita harus berpisah, Surati. Jika kita bersama, kita akan mudah ditemukan. Tapi aku takut sendiri, Kak. Percayalah, kita pasti akan bertemu lagi. Beberapa waktu berlalu. Raden Banterang, putra dari Raja Blambangan, berburu dan tersesat di hutan. Di tepi telaga, ia bertemu dengan Surati. Siapakah kau, Nana? Mengapa kau tampak kelelahan? Namaku Surati. Aku hanya seorang pengembara. Wajahmu seperti putri bangsawan. Apakah kau sendirian? Aku tak punya siapa-siapa. Kalau begitu, ikutlah denganku ke Blambangan. Aku akan menjagamu. Benih cinta pun tumbuh. Raden Banterang membawa Surati ke istana dan menikahinya. Surati pun hidup bahagia dan dicintai oleh rakyat. Namun, kebahagiaan itu terguncang oleh kemunculan seorang pria asing. Hei, Surati! Karupaksa, kau selamat. Aku selamat. Tapi kau menikah dengan anak Raja Blambangan, musuh kita. Aku tahu siapa dia. Aku tidak ingin hidup dalam bimbang. Aku mencintainya. Kau akan menyesal, Surati. Simpanlah ini, agar kau tidak lupa dari mana kau berasal. Beberapa waktu kemudian, di tengah hutan belantara, saat beristirahat dari berburu, Raden Banterang merasakan keadaan seseorang yang mencurigakan. Siapa kau? Mengapa kau mengikutiku? Maafkan kelancangan hamba, Raden. Hamba hanya ingin memberitahukan bahwa istri Raden telah berkhianat. Berani sekali kau menuduh istriku. Surati bukan wanita seperti itu. Hamba melihatnya sendiri, Raden. Ia menerima ikat kepala dari seorang pria sebagai tanda cinta mereka. Sesampainya di istana, Surati menyambut kedatangannya dengan senyuman tulus. Namun, senyum itu seketika pudar melihat tatapan dingin dan amarah yang terpancar dari mata suaminya. Kau menipuku. Ikat kepala ini. Bukti pengkhianatanmu. Tidak, Kang Mas. Itu hanya pemberian kakakku. Aku rela meninggalkan semuanya demi cinta kita. Namun Banterang tak mendengar. Ia membawa Surati ke telaga. Kang Mas, jika aku mati dan air telaga ini berubah menjadi keruh dan berbau busuk, maka Kang Mas benar. Tapi jika aku mati dan air telaga ini menjadi jernih dan menyebarkan aroma wangi yang semerbak, maka akulah yang benar. Air telaga berubah menjadi jernih dan wangi semerbak. Banterang pun tersungkur dan menyesal. Sugeng Raunang Banyuwangi, tanah Blambangan sing kinarya adatlan budaya. Bumi Blambangan yang kaya akan budaya. Mari kita saksikan bersama betapa indahnya perpaduan tradisi dan keunikan yang mereka miliki. Mereka adalah suku Osing yang diakui sebagai keturunan kerajaan Blambangan. Terhidang di hadapan Bapak dan Ibu sekalian beberapa jenis makanan ringan asal Banyuwangi. Di antaranya kelembem tape, kelembem gula merah, kelembem pandan, pia kacang, sale pisang, opak gulung, bakia keningar, bakia keju, sato kacang hijau, dan tak ketinggalan ada juga lapis kering. Tak hanya kaya akan pangan, suku Osing memiliki pakaian yang khas. Seorang pria tampil dengan baju pangsi berwarna gelap dan penutup kepala yang khas, dengan sebilah keris yang terselip di bagian pinggang. Ini bukan sembarang senjata, melainkan simbol identitas dan nilai khas suku Osing melalui bentuk dan ukirannya.
Sementara seorang wanita tampil anggun menggunakan kebaya hitam sederhana suku Osing dengan membawa dupa sebagai simbol penghormatan pada alam dan roh-roh leluhur. Selama dupa newengka, selama Krisne dijogo, Osing bakal tetap urip. Urip ing ati, urip ing tradisi, urip ing tanah leluhur. Tak hanya itu, seni tari juga menjadi nadi kehidupan di Banyuwangi. Tari Sebelang merupakan tarian khas suku Osing di Banyuwangi. Sebelang merupakan singkatan dari sebele ilang atau sialnya hilang. Gerakannya yang lembut namun penuh dengan kekuatan, seolah penarinya tengah menyalurkan energi dari para leluhur. Dan inilah ciri khas kekayaan budaya Banyuwangi, pertunjukan kebo-keboan dan tari Sebelang yang legendaris. Cari wong so arane gembyange, ence coro menyerlan sampe. Oleh mati, sejarah gusti, sokonya pangeran, menjadi tak bisa dilupakan. Dukun, tokoh spiritual yang dipercaya memiliki kekuatan supernatural menulis di rumah sebagai penyembuh apabila ada. Tapi seiring waktu, muncul stigma terhadap dukun santet yang dituduh menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain. Puncak dari ketakutan ini terjadi pada tahun 1998 hingga 1999 saat gelombang pembantaian mengguncang Banyuwangi. Ratusan orang dicurigai sebagai dukun santet dibunuh secara brutal. Isu tentang keberadaan ninja, sosok misterius berpakaian hitam yang diyakini sebagai pembunuh bayaran atau pelaku pembalasan. Banyak korban bukanlah pelaku, melainkan orang-orang biasa, para orang tua dan warga yang punya kesadaran buat tanpa dasar. Tragedi ini mengingatkan pada Nuhala Memaksa. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 ketika ketakutan akan komunisme berubah menjadi pembunuhan massal. Kedua peristiwa ini sama-sama menunjukkan bagaimana propaganda dan ketakutan bisa memicu kekerasan kolektif dan melukai kemanusiaan. Banyuwangi, seperti halnya Indonesia, kini berupaya bangkit dan belajar di masa lalu agar sejarah kelak kita ulang kembali.
sengoro nembe wawatesan Yosua Disinilah semua berpadu, manusia, arwah, tanah dan langit menjadi satu dalam irama kebudayaan Banyuwangi. Kami bukan hanya menampilkan pertunjukan, kami menghidupkan sejarah. Kami bukan hanya menari, kami memainkan kembali jiwa